Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sinta Salsabila, mahasiswa program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan tentang percobaan umbi-umbian. Jadi sampel yang digunakan yaitu ada ubi jalar. Kemudian parameter uji yang dilakukan dalam percobaan umbi-umbian ini yang pertama yaitu pengamatan struktur dan sifat fisik umbi yang meliputi bentuk, ukuran, berat, warna, serta kondisi kerusakan dari umbi. Kemudian yang kedua yaitu parameter pengujian hasil olahan umbi-umbian yang meliputi 5 percobaan. Yang pertama yaitu derajat kehalusan, penampakan, derajat bersih, viskositas atau kekentalan, serta keasaman. Berikut yaitu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Untuk alat yang digunakan ada hot plate, jangka sorong, timbangan, gelas ukur 100 ml, gelas beker, ada spatula, pipet tetes, saringan, termometer, pH meter, serta neraca analitik. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu ubi jalar 4 buah, tepung tapioka, aquades, HCl 0,1 N dan NaOH 1 N serta kertas putih. Selanjutnya kita lakukan uji yang pertama yaitu pengamatan struktur dan sifat fisik umbi. Di mana yang pertama yaitu kita mengukur panjang dari umbi, kita menggunakan jangka sorong untuk melihat panjang dari umbi. Jadi penggunaan jangka sorong dapat teman-teman lihat pada video. Jadi jangka sorong itu dapat digeser sesuai dengan ukuran dari sampel yang digunakan. Setelah didapat ukurannya, maka kita kunci jangka sorong menggunakan sekrup agar angkanya tidak bergeser lagi. Jadi teman-teman bisa lihat untuk sampel yang pertama itu ketepatan yang didapat yaitu 15,1 cm. Hal yang sama dilakukan terhadap ketiga sampel yang tadi dengan cara yang sama. Jadi dari pengukuran yang telah dilakukan, maka panjang dari 4 sampel yang didapatkan yaitu adalah sebagai berikut. Kemudian kita ukur diameter atau tebal dari masing-masing umbi, di mana alat yang digunakan masih sama yaitu jangka sorong. Caranya itu diukur dari atas ke bawah. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, maka diperoleh diameter atau tebal dari masing-masing umbi yaitu adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menimbang berat dari masing-masing sampel yang digunakan. Yang pertama ini. Kemudian kita letakkan ubi di atas timbangan. Ini untuk ubi yang pertama itu beratnya didapat yaitu 168 gram. Pengujian yang sama dilakukan terhadap ketiga sampel lainnya. Berikut adalah berat dari keempat sampel yang telah ditimbang. Selanjutnya yaitu pengamatan warna dari daging umbi. Di sini saya sudah potong untuk melihat warna umbi di dalamnya, warna dagingnya. Jadi ini teman-teman bisa lihat perbandingan warnanya. Ini saya menggunakan ubi, sampel yang digunakan itu ubi yang berwarna orange. Jadi bisa dilihat perbandingan warnanya. Ini warnanya bisa dilihat sama atau serasi. Jadi bisa dituliskan bahwa warna daging dari sampel itu sama atau serasi yaitu warna orange. Selanjutnya yaitu pengamatan dari kecacatan atau kerusakan dari sampel. Kita menggunakan sampel. Ini untuk sampel yang pertama, kita bisa perhatikan kecatatannya. Ini dilihat di permukaannya. Ini kita lihat di sini ada kecacatan sedikit. Jadi kita sesuaikan dengan standar mutu yang digunakan. Itu untuk cacat sedikit masuk dalam kategori 2. Ini ada cacat sedikit untuk satu-satu. Kemudian sampel kedua kita perhatikan. Ini sama sekali tidak ada cacat. Berarti dia skornya 1, tidak ada kecacatan. Kemudian untuk sampel ketiga, ini kita perhatikan ada kelihatan sedikit di sini dan di bagian sini. Berarti dia masuk mutu 2. Kemudian untuk sampel keempat, kita perhatikan juga ini tidak ada kelihatan sama sekali. Berarti dia masuk dalam skor 1, tidak ada kelihatan. Selanjutnya yaitu pengamatan hasil olahan umbi-umbian yang dimulai dengan uji derajat kehalusan. Derajat kehalusan. Jadi untuk mengukur derajat kehalusan itu kita biasa menggunakan alat yang disebut dengan mesh.
alat mesh itu dia bisa diukur lubang dari diameternya. Ada ukuran 20-80. Berhubung kita tidak tersedia alat seperti itu, jadi kita punya saringan yang biasa seperti ini. Pertama kita lakukan yaitu kita timbang 200 gram tepung tapioka. Ini alat yang kita gunakan. Kita pakai timbangan biasa. Kita nolkan dulu terlebih dahulu. Saya timbang 200 gram tepung tapioka, ini bisa dilihat 200 gram. Setelah kita timbang 200 gram, maka kita saring. Kita pakai saringan biasa. Derajat kehalusan sendiri adalah suatu kelolosan tepung dari ayakan, yaitu ditunjukkan dari makin kecilnya ukuran mesh yang digunakan. Dan pada proses pengayakan di sini dapat dilihat bahwa masih ada butiran tepung yang tidak tersaring dengan sempurna, artinya dia tidak lolos dalam proses pengayakan, dalam artian bahwa sampel yang kita gunakan ini derajat kehalusannya belum mencapai 100%. Selanjutnya yaitu uji penampakan atau visual. Tujuan dari uji ini melihat kemampuan bahan untuk meneruskan cahaya secara langsung pada hambatan. Setelah kita timbang 50 gram sampel, kita tebarkan secara merata pada selembar kertas putih dan kita letakkan di bawah sinar UV. Jadi di sini pada uji ini kita menggunakan sinar atau senter dari HP, dan setelah kita melakukan pengujian, maka teman-teman bisa lihat sendiri bahwa cahaya yang disenterkan itu sama sekali tidak menembus bahan, dan bisa kita lihat bahwa terlihat juga tidak ada noda pada tepung yang telah disenterkan. Dalam artian sampel yang kita gunakan ini bisa dikategorikan sebagai sampel yang bersih. Selanjutnya yaitu pengukuran derajat kebersihan, di mana kita timbang 25 gram tepung tapioka dengan menggunakan timbangan yang sama. Jadi kita sampelnya 25 gram saja. Setelah didapat ketepatan 25 gram, kemudian kita telah siapkan larutan aquades di dalam gelas beker itu sebanyak 150 ml. Setelah itu kita masukkan 25 gram sampel tadi. Selanjutnya kita masukkan, ini kita bantuan spatula. Itu aduk, diaduk secara merata. Kemudian sampel ini didiamkan selama 2 jam untuk melihat kotoran yang mengambang. Selanjutnya ini kita diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam kita perhatikan jika ada kotoran yang mengambang, maka kita keringkan menggunakan oven. Menggunakan oven kemudian ditimbang berapa gram kotoran yang dihasilkan. Tetapi jika tidak ada kotoran yang mengambang, maka menandakan bahwa sampel yang kita gunakan ini memiliki derajat kebersihan yang tinggi. Setelah didiamkan selama 2 jam, ini dapat dilihat bahwa tidak ada kotoran sama sekali yang mengambang, dan dapat dikatakan bahwa sampel yang kita gunakan ini memiliki derajat bersih yang sangat baik, sehingga prosedur pengovenan tidak perlu dilakukan sama sekali. Ini parameter yang digunakan, teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya tidak ada, berarti dia masuk mutu keberapa. Jadi bisa dilihat di modul masing-masing. Selanjutnya yaitu pengamatan viskositas atau kekentalan. Yang pertama kita timbang sampel sebanyak 11,17 gram. Jadi yang digunakan itu alat neraca analitik. Selanjutnya kita masukkan. Ini kita bantuan spatula. Itu aduk, diaduk secara merata.
Kemudian setelah sampel tercampur dengan rata, maka kita panaskan di atas hot plate sampai mencapai suhu 80 derajat Celcius. Kemudian kita ukur suhunya sampai 80 derajat menggunakan termometer. Ini bisa dilihat kentalannya sudah sangat kental ya. Kita perlakuan yang sama dilakukan kepada sampel kedua, yaitu kita panaskan hingga mencapai suhu 80 derajat. Jadi ini sudah mencapai suhu 80 derajat, kemudian kita dinginkan masing-masing 10 menit. Setelah itu kita timbang kekentalannya, kita bandingkan antara yang 20 gram dan 11,17 gram. Oke, beratnya itu 236 gram. Jadi setelah kita dapatkan berat ini, kita kurangi dengan berat kosong dari gelas beker yang digunakan. Jadi itu dikurangi, maka itu adalah berat kekentalan dari sampel ini. Setelah itu kita timbang lagi untuk sampel kedua, yaitu yang ukuran 11,17 gram. Ini untuk sampel yang 11,17 gram, ini kita timbang lagi. Prosesnya masih sama, ini kita bisa lihat beratnya 192 gram. Jadi berat sampel ini masih mau dikurangi dengan berat dari gelas bekernya. Jadi gelas beker sudah ditimbang terlebih dahulu, ukuran masih dalam keadaan kosong, jadi akan dikurangi, maka itu adalah berat perbandingan kekentalan antara 20 gram dan 11,17 gram. Jadi bersama kita timbang sama 25 gram tepung tapioka. Selanjutnya yaitu kita tambahkan larutan Aquades ke dalam sampel yang telah ditimbang tadi sebanyak 50 ml. Kemudian kita aduk menggunakan bantuan batang pengaduk. Kita aduk sampelnya sampai larutannya menjadi homogen. Selanjutnya yaitu pengukuran pH awal. Di sini kita menggunakan pH meter. Teman-teman bisa lihat bahwa pH awalnya itu adalah 6,26. Selanjutnya ditambahkan HCl 0,1 N sehingga pH-nya mencapai 3, dan jumlah HCl yang digunakan yaitu 3,55 ml sehingga didapatkan pH yang diinginkan yaitu 3. Kemudian ditimbang lagi sampel kedua, di mana penimbangan ini membutuhkan 100 gram tepung tapioka, 200 ml. Sampai larutan menjadi homogen. Setelah itu kita ukur pH-nya. Ini dapat teman-teman lihat. Kemudian ditambahkan NaOH 1N sampai larutan menjadi netral. Setelah itu dicatat berapa banyak NaOH yang kita gunakan sampai larutan menjadi netral. Untuk percobaan ini, NaOH yang diperlukan yaitu sebanyak 2,4 ml sehingga larutan menjadi netral. Praktikum percobaan umbi-umbian. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.